Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral mubarakah, syahra alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling utama kita ucapkan pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini kecuali kalimat alhamdulillah. Karena dengan izinnya lah, karena dengan karunia-Nya lah, karena dengan rahmat-Nya lah sehingga kita dipertemukan kembali bulan yang sangat kita cintai, bulan yang kita bangga-banggakan, bulan yang insya Allah pahala kita akan dilipat gandakan. Kemudian senantiasa pula kita bersalawat kepada Nabi yang kita cintai, Nabi yang menjadi pembimbing kita, pengajar kita, menjadi toladan terbaik bagi kita, yang mengajarkan kita nilai-nilai Islam sehingga kita bisa menjalankan ibadah-ibadah ajaran-ajaran Islam dengan terbaik. Maka dari itu, marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabiullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Pada kesempatan yang singkat ini, kultum yang akan saya sampaikan yakni sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang sering kita dengarkan, yang sangat populer pada bulan suci Ramadan, yakni pada ayat 183 sampai 185. Inilah ayat yang membahas mengenai kewajiban kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, pada malam ini telah ditentukan bahwa mulai saat ini, saat sekarang ini, inilah waktu yang terbaik untuk kita senantiasa memanfaatkan, memperbanyak beribadah kepada Allah. Pada malam ini dimulai nanti salat tarawih. Dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Sempurnakanlah puasa itu dengan menghidupkan malam-malamnya. Jadi tidak hanya sekedar menunaikan ibadah saum pada siang harinya, akan tetapi kita sempurnakan pada malamnya, yakni memperbanyak ibadah salat. Salah satunya adalah salat sunnah tarawih. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang beriman, kita diajak oleh Allah. Allah memanggil kekasihnya, yakni hamba-hambanya yang beriman. Jadi bagi kita yang terpanggil, kita sebagai orang beriman, kita diajak sama Allah. Kata Ibnu Mas'ud, jika ayat-ayat Al-Quran dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkan baik-baik pesan yang disampaikan Allah. Di situ ada tuntunan yang harus kita laksanakan, atau sebaliknya ada tuntunan yang harus kita tinggalkan. Apa kata Allah? Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu kita sudah melaksanakan ibadah saum. Untuk apa kita berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita mendapatkan gelar takwa. Puasa akan menjadikan jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, menjadikan jiwa kita menjadi jiwa yang senantiasa dilindungi dari godaan-godaan syaitan. Dengan berpuasa itu sebagai perisai, kata Nabi. Artinya apa? Puasa itu ada dua tantangan berat yang ada dalam diri kita, yakni hawa nafsu kita dan syaitan yang selalu menggoda kita. Hawa nafsu terkait dengan diri kita sendiri yang selalu menginginkan sesuatu, pengen ini, pengen itu, itulah nafsu yang selalu bergejolak dalam jiwa kita.
Sedangkan pengaruh syaitan, dia senantiasa menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Maka dari itu kita diwajibkan berpuasa. Kemudian di dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, ayyaman ma'dudat, bahwa ada beberapa hari yang telah ditentukan kita untuk berpuasa, maka kita harus melaksanakan. Allah berfirman, ada beberapa orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yang pertama adalah orang sakit. Jadi kalau ada di antara kita sakitnya luar biasa, dia khawatirkan sakitnya tidak bisa sembuh-sembuh, maka diberikan keringanan oleh Allah. Akan tetapi setelah Ramadan jika sanggup, maka kita ganti, namanya qada. Jika tidak, di sini dijelaskan ada yang namanya fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Jadi orang yang sakit yang pertama, kemudian orang yang musafir, orang yang sedang di perjalanan tidak diwajibkan berpuasa, akan tetapi tetap diwajibkan nanti diganti pada hari-hari setelah bulan suci Ramadan. Kemudian di sini dijelaskan bahwa wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Jika memberatkan puasa bagi orang yang tadi yang sakit, maka memberikan fidyah kepada orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, dalam tafsir dijelaskan bahwa barang siapa yang memberi melebihi yang tadi, harusnya memberikan makan satu orang, dia lebihkan, maka itu lebih baik bagi dirinya. Di akhir ayat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Artinya apa? Jika kita berpuasa, maka itu lebih baik bagi diri kita dibandingkan jika kita tidak berpuasa. Kemudian pesan selanjutnya pada ayat ke-185, Allah tegaskan kenapa kita diwajibkan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena di bulan suci Ramadan itulah Al-Qur'an diturunkan, bukan di bulan-bulan yang lain, bukan di bulan Zulhijjah, bukan di bulan Sya'ban. Seandainya Al-Qur'an diturunkan di bulan Sya'ban, maka pada bulan itulah kita diwajibkan berpuasa. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Maka jika kita mendapati bulan ini, maka falyasum, maka berpuasalah. Kemudian dipertegas kembali, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra." Allah mempertegas kembali jika kita sakit atau dalam perjalanan, maka tidak diberatkan, silahkan tidak berpuasa, dengan catatan kita kembali ke ayat tadi, bisa fidyah, bisa qada. Kemudian yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini ayatnya, Allah saking cintanya kepada kita, Allah tidak memberatkan hambanya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di akhir ayat ditutup, walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah bilangan puasa itu. Nanti ada yang berpuasa 29, ada yang 30, sesuai dengan keyakinan kita. Kemudian di akhir ditutup, walitukabbirullaha, bertakbirlah, agungkanlah nama Allah pada bulan takbir, karena dengan karunia-Nya lah agar kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi bersyukur. Sudah jamaah tarawih yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat tadi sudah jelas bahwa kita dianjurkan berpuasa. Kemudian saya ingin sampaikan ada 5 bekal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah iman. Tadi disebutkan ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, itu bekal pertama kita di bulan suci Ramadan ini. Kita harus tingkatkan keimanan ini. Karena iman itu kadang turun, kadang naik, bahkan ada yang sempurna imannya. Kata Ibn Ruslan dalam matan Zubatnya mengatakan bahwa al-iman yang kisu wa dha kamalin wa dha naqsin wa dha kamalin, bahwa iman itu kadang turun bahkan bisa sempurna.
Cuma kesempurnaan iman kita tentu tidak seperti imannya para nabi, para rasul. Kan tetapi insya Allah jika kita senantiasa beribadah kepada Allah, ini menunjukkan bahwa iman kita akan senantiasa meningkat, bahkan mencapai tingkat kesempurnaan. Itu bekal pertama, tingkatkan iman. Kemudian yang kedua, pesan kedua dalam bulan suci Ramadan ini, yakni kita senantiasa tingkatkan amal kita. Inilah bulan suci, bulan dilipat gandakan pahala, bulan yang diberikan keberkahan. Maka dari itu tingkatkan amal-amalan sunnah, jangan hanya fokus pada wajib. InsyaAllah kita banyakin salat sunnah, banyakin zikir, banyakin membaca Al-Quran. InsyaAllah pahalanya akan dilipat gandakan. Kemudian pesan ketiga, kita tingkatkan ilmu kita di bulan suci Ramadan. Karena dengan bekal ilmu itulah ibadah kita akan lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang keempat, tingkatkan sedekahnya. Kita senantiasa berinfak. Dengan infak itulah insyaallah Allah akan memberikan pahala yang berkali-kali lipat. Kita tahu bahwa sedekah yang kita infakkan dalam surah Al-Baqarah di juz 3 itu dijelaskan bahwa Allah memberikan minimal 700 kali lipat, maksimal tak terhingga pahalanya. Itulah kecintaan Allah kepada hamba-Nya yang berinfak. Kemudian pesan terakhir di bulan suci Ramadan ini, kita harus mempersiapkan, yakni membersihkan hati kita dari segala dosa-dosa. Mungkin saja kita masih memiliki dosa, perilaku kita kurang baik, maka dari itu bersihkan hati kita. Jika kita punya salah sama Allah, itu gampang dimaafkan, cukup ya Allah maafkan aku, Allah Maha Pengampun. Tapi jika kita punya salah kepada saudara-saudara kita, maka kita harus bertemu, berjumpa langsung dan meminta maaf. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat bahwa merugilah orang yang menyumpai bulan suci Ramadan akan tetapi tidak diampuni dosanya. Kata Nabi Muhammad mengaminkan, amin, amin, amin. Semua kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Sidang jamaah tarawih yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan petunjuknya. Allah senantiasa membimbing kita sehingga kita senantiasa istiqamah di jalannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.